Drop it. Lagu Sekolah Minggu. Ayo, yang Jocelyn ingat. Satu lagu sekolah. Happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Oh, hadiah ya, happy. Happy ya. Oke. Hai Felsi Kids, puji Tuhan ya, kita sekarang sudah memasuki minggu ketiga di bulan Februari. Pastinya adik-adik semua masih ingat kan tema kita di bulan Februari ini? Ayo hafal. Ya betul, belas kasihan. Yang mana belas kasihan artinya peduli untuk melakukan sesuatu tentang kebutuhan orang lain. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Jadi lipat tangannya, tutup matanya ya. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih dapat beraktivitas. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat beribadah ya. Bye-bye. Salam adik-adik, yuk kita mau nyanyi memuji nama Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana, di kiri, di kanan, dan pokoknya di mana-mana. Mari kita menyanyi lagu Ku Selalu Memandang Tuhan dulu ya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita dari awal lagi yuk. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam apa ya? Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kakak mau adik-adik lebih kencang. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam apa ya? Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Katakan sekali lagi ya. Yesus selalu bersamaku. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Karena kakak percaya dimanapun dan kapanpun Tuhan selalu sayang sama kita. Kita katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Apakah mau adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi? Kita katakan sekali lagi dari awal. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. kita katakan ya Yesus. Ya Yesus sayang. Arahkan hati adik-adik. Kita lebih lagi katakan ya Yesus sayang padaku. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus, Ya Yesus sayang. Katakan dengan hati adik-adik. Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang. Dia sayang padaku. Nah, memuji Tuhan kan sudah. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan kakaknya dengan baik, sehingga kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi dan jangan ada lagi yang ngobrol ya adik-adik. Siapkan catatan, Alkitabnya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok.
ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Hai adik-adik, tadi kalian sudah lihat video di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang diambil dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, di minggu ini kita mau belajar tentang menggunakan apa yang kamu miliki untuk membantu orang lain. Yang kita lihat di video tadi, bahwa Tuhan Yesus mengajar mereka sampai matahari terbenam. Ribuan orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus mulai gelisah karena lapar. Tuhan melihat ke arah mereka dengan penuh belas kasihan dan menyuruh para muridnya untuk menyiapkan makanan. Walaupun muridnya sempat gelisah, sempat berputus asa, bahkan mereka sempat berpikir mustahil Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi ada salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Andreas, datang dengan seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Wow, kira-kira cukup nggak ya adik-adik? Cuma 5 roti dan 2 ikan buat memberi makan 5.000 orang? Yap, secara berpikir itu tidak akan cukup. Tapi itu membantu. Membantunya kenapa? Yap, ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, dan Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, melalui itu 5.000 orang itu bisa makan dengan kenyang. Mereka bisa makan sesuai dan sebanyak yang mereka inginkan. Bahkan sisa 12 bakul. Adik-adik tahu nggak sih, sungguh menakjubkan kan bahwa Yesus memberi makan begitu banyak orang dengan sedikit makanan yang mereka punya. Dan sangat menakjubkan lagi untuk berpikir bahwa Tuhan Yesus sangat peduli kepada setiap orang yang ada di sana. Adik-adik, ketika anak laki-laki itu muncul melihat Yesus, dia adalah bagian dari ribuan orang lainnya. Mungkin dia tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia bisa menjadi bagian dari keajaiban yang Tuhan lakukan. Yang dia tawarkan cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi dari makanan yang sedikit itu, dari makanan yang kecil itu, bisa memberi semua orang makan dengan kenyang. Nah adik-adik, kamu tidak akan pernah tahu apa yang mungkin Tuhan lakukan untuk kamu ketika kamu mau gunakan apa yang kamu miliki untuk membantu orang lain. Kamu bisa menggunakan contohnya tangan kamu. Tangan kamu bisa membantu orang yang sedang bawa barang yang berat. Kamu bisa menggunakannya, menggunakan tangan kamu mengangkat barang itu bersama-sama. Atau kamu bisa menggunakan tangan kamu membantu mama merapikan mainan. Ya kan? Kamu juga bisa menggunakan kepala kamu. Untuk apa, Kak? Yap, untuk memecahkan suatu masalah. Dimana contoh mungkin adik kamu sedang belajar dan kamu bisa bantu berpikir. Hebat ya? Dan juga kamu bisa menggunakan telinga kamu untuk mendengarkan cerita
kamu. Ketika kamu mendengarkan cerita teman kamu, itu sama saja kamu menolong orang lain, kamu menolong teman kamu. Nah, jika kamu tidak yakin apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu orang lain, kalian harus ingat nih adik-adik, kalau kalian harus memperlakukan orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Jadi ketika kalian berharap orang lain mau melakukan hal-hal baik kepada kalian, kalian juga harus melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Kalian ingin ditolong sama orang lain, kalian juga harus menolong orang lain. Nah, pikirkan tentang apa yang kalian ingin seseorang lakukan untuk kalian. Kemudian, menemukan cara untuk melakukan itu untuk orang lain juga. Nah, adik-adik, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja melalui kamu ketika kamu menggunakan apa yang kamu miliki untuk membantu orang lain. Oke adik-adik, kita sudah belajar bagaimana cara kita menggunakan apa yang kita miliki dari anggota tubuh kita, atau bahkan kalau kita punya lebih. Contoh seperti anak yang dalam video tadi dia punya makanan. Nah, kalian juga bisa memberi makanan kepada teman-teman kalian yang nggak bawa makanan, yang tidak punya makanan, atau kalian punya mainan yang lebih, kalian bisa berikan kepada teman-teman kalian yang belum punya mainan. Jadi, kita bisa menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelajaran dalam hidup kita dan kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Saatnya kita mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhan ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pelajaran dalam hidup kami dan kita bisa menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, berkati mama papa yang bekerja untuk kita, berkati sekolah kita, berkati kesehatan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai setiap firman Tuhan ini dan Tuhan sudah menyertai setiap kebaktian kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, nanti jam 7 malam kita ada small group yang akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Kakak berharap kalian bisa join dan kalian bisa hadir. Buat adik-adik yang mungkin punya teman, punya saudara, boleh loh diajak untuk join di small group. Dan buat adik-adik yang belum join small group, oke, ayo yuk kita gabung, sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Happy Sunday and God bless you. Kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam apa ya? Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku.